Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada peserta yang telah bergabung dalam webinar nasional Young Entrepreneur di Era Globalisasi yang dilaksanakan oleh Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwa Kuala Tungkal, tanggal 15 Oktober 2020. Kepada peserta dipersilahkan untuk membaca tata tertib webinar yang telah di-share screen. Acara ini kita mulai dengan pembacaan doa oleh Saudara Fadli. Kepadanya disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wali walidayya wa humma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, izinkan kami pada hari ini melaksanakan seminar yang bertemakan Young National Entrepreneur di Era Globalisasi. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kami kepada kecerdasan dan lindungilah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, teranglah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
sambutan Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah oleh Ibu Sri Kasneli, SEMM. Kepadanya disilahkan. Yang terhormat Ketua Setai An-Nadwa Kuala Tunggal yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Mar, yang terhormat Bapak-Bapak Wakil Ketua, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Lembaga, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Prodi, yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang terhormat Bapak Ibu narasumber, dan yang saya banggakan seluruh peserta webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kegiatan hari ini dapat dilaksanakan. Webinar ini merupakan kegiatan pertama manajemen bisnis syariah dan menjadi pijakan untuk terus melakukan kegiatan lainnya. Tujuannya adalah agar prodi manajemen bisnis syariah sebagai prodi baru ini berproses tumbuh menuju besar. Tema webinar kali ini adalah Young Entrepreneur di Era Globalisasi. Terbuka untuk umum, wabil khusus untuk mahasiswa STAI An-Nadwa agar familiar dengan Zoom, familiar dengan webinar. Selanjutnya, permintaan maaf saya sampaikan kepada Ketua STAI atas kesalahan untuk pelaksanaan webinar ini. Dan ucapan terima kasih atas teguran dan nasihat yang diberikan serta dukungan kepada kami Prodi Manajemen Bisnis Syariah untuk tetap melanjutkan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu pemateri. Terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan kepada seluruh peserta yang berpartisipasi. Lancar dan bermanfaat. Amin. Selanjutnya, mohon kepada Ketua STAI untuk membuka acara ini secara resmi.
Selanjutnya, sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwa Kuala Tungkal, yang ini diwakili oleh Ketua 3, sekaligus membuka secara resmi webinar nasional Young Entrepreneur di Era Globalisasi. Kepada Bapak Dr. Handes M. Ariful Umar, disilahkan. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Stai An-Nadwa Kuala Tungkal, para wakil ketua, ketua prodi, ketua lembaga, para mahasiswa Stai An-Nadwa Kuala Tungkal, khususnya prodi manajemen bisnis syariah. Alhamdulillah pagi hari ini jurusan MBS dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka perkuliahan awal tahun 2020 ini. Hari ini diangkat judul yang berkaitan Young Entrepreneur di Era Globalisasi. Maksudnya pengusaha muda pada era globalisasi. Kita tahu dalam masa pandemi ini segala kegiatan khususnya perekonomian sangat terbatas. Salah satu manajemen bisnis syariah mengangkat judul ini tidak hanya pada masa pandemi ini. Pengusaha-pengusaha muda sekarang banyak bergelut di bidang berbagai jenis. Untuk manajemen bisnis syariah, ini bisa saja dia membuat semacam bisnis syariah yang berkaitan dengan muslim. Banyak yang berkaitan dengan muslim itu bisa diperjualbelikan misalnya. Ya, itu apa sejadah, lekung, ya. Banyak sekali untuk laki-laki, untuk perempuan yang dipakai. Ya, dari atas kepala sampai ke bawah. Ini menjanjikan kepada jurusan manajemen syariah itu tidak kekurangan bahan untuk melakukan kegiatan. Belum lagi yang bersifat umum, yang sifatnya halal. Kalau halal itu terang atau diketahui orang, tentunya orang akan mencari barang yang bersifat halal ini. Nah, inilah salah satu mungkin dari kegiatan ini menjelaskan berbagai aspek ya yang bisa ditekuni oleh mahasiswa ya selagi mereka kuliah maupun mereka nanti setelah menyelesaikan perkuliahannya. Untuk itu kami memberikan apresiasi kepada prodi manajemen bisnis syariah yang pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan ini. Walaupun materi ini hanya diberikan 2, nanti diberikan Bapak Ahmad Lutfi berkaitan dengan menumbuhkan muslim ya pada mahasiswa, kemudian diisi oleh Ibu Suprihatin Lestari, niat menggapai cita dan memulai usaha dari nol. Jadi ini salah satu rangsangan bagi mahasiswa memilih jurusan manajemen bisnis syariah ini ke depan setidak-tidaknya punya wawasan. Kita tidak menutup mata. Kalau dalam ayat surat Jumat itu dijelaskan kita harus fantasiru fil ardh, jihad ya. Dari sana terpampang bumi ini dengan penuh beragam jenis yang dapat dilakukan ya, diperbuat baik melalui bisnis maupun mengelola alam ini dengan baik. Inilah tujuan, salah satu tujuan kegiatan ini dilaksanakan oleh jurusan.
Mudah-mudahan acara kegiatan ini yang berlangsung pada pagi hari ini dan besok diadakan lagi mungkin oleh kegiatan ini oleh mahasiswa. Sekali lagi kami atas nama Ketua STAI An-Nadwah Tungkal mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua. Baiklah, acara ini saya buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, webinar kita mulai. Saya persilahkan kepada moderator untuk mengambil alih acara. Kepada Ibu Sri Kasneli SEMM, disilahkan.
Kepada peserta diharapkan untuk menunggu sebentar karena materi lagi di jalan. Sambil menunggu, selanjutnya webinar kita mulai. Saya persilahkan kepada moderator untuk mengambil alih acara. Kepada Ibu Sri Kasneli, SEMM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta webinar yang berbahagia, webinar kita hari ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Untuk pemateri pertama, nanti akan memaparkan CV masing-masing, dilanjutkan dengan memaparkan materinya, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dilanjutkan dengan penyerahan piagam secara virtual. Baik, kita mulai untuk sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Ahmad Lutfi, SAG MEI. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau punya kesibukan yang luar biasa. Selain menjadi tenaga di Prodi Ekonomi Syariah dan di Anak 2. Ya, kita patut bangga. Dan saya sendiri juga bangga berteman dengan beliau. Untuk lebih detailnya, beliau akan memaparkan sendiri CV berikut materinya. Kepada Bapak Haji Ahmad Lutfi, SAG MEI, disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya pada kegiatan webinar pagi hari ini yang dilaksanakan oleh Prodi Manajemen Bisnis Syariah Anak 2 Kuala Tungkal dan para peserta seminar yang berbahagia. Tadi moderator kita Ibu Sri Kasneli juga selaku ketua prodi di sini. Tentunya Ibu ini lebih luar biasa dengan gebrakan yang luar biasa sehingga
webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sampai berakhir berjalan dengan lancar. Selanjutnya, itu menyingkat aja. Ya, saya tidak lama, bentar aja. Dari panitia, saya dimohon untuk menyampaikan dengan tema menumbuhkan Muslim Technopreneurship pada mahasiswa. Karena seminar ini kaitannya dengan mahasiswa, ya, sertanya juga mungkin sebagian besar adalah mahasiswa, baik yang lama maupun yang baru. Dan ini juga sebuah langkah untuk mengenalkan bahwa Prodi Manajemen Bisnis Syariah mulai di tahun ini menerima mahasiswa dan mudah-mudahan ke depannya prodi ini lebih dapat lagi untuk meyakinkan kepada generasi-generasi bahwa dengan model perekonomian dunia sekarang bukan hanya dituntut untuk melakukan usaha, tapi juga dituntut ilmu untuk melaksanakan usaha. Ini mungkin arah dari gebrakan dari pemikiran Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Oke, saya memulai. Kalau kita lihat perkembangan perekonomian dunia sekarang, ini ada slide-nya ya. Saya tampil ya. Slide-nya tampil di mana? Oke. Mau tampil mudah. Oke. Nah, ini tema. Kalau kita lihat, ini sebuah gambaran saja bahwa dunia ekonomi sekarang, next slide berikutnya itu, kita melihat ini yang terjadi. Berbagai macam perubahan dari sistem perekonomian bahkan sistem usaha yang ada. Mungkin dulu dunia usaha boleh dikatakan belum mengenal istilah usaha modelnya online dan sebagainya lah. Dan kita dihadapkan dengan dunia ekonomi yang model beginilah. Hadirnya Bukalapak, hadirnya Tokopedia, dan berbagai macam toko yang ada. Nah, ini dituntut kita. Ini tantangan bagi mahasiswa juga. Selaku generasi yang mungkin lebih memahami yang model-model begini dibandingkan generasi-generasi saya dulu. Yang tidak ketemu dengan hal-hal yang begini. Sehingga dapat dikatakan pelaku bisnis sekarang, ujung tombaknya itu di mahasiswa. Karena mereka yang memahami IT. Ini sasaran dari tema ini. Technopreneurship. Teknologi berwirausaha. Kemudian kita lihat lagi. Sharing ekonomi. Pemikiran-pemikiran, pertukaran-pertukaran, konsep, ide, dan sebagainya. Juga terjadi di dunia maya. Dia terjadi pertukaran informasi. Kalau dulu susah mendapatkannya. Berlangganan majalah, umpamanya majalah-majalah ekonomi, itu nunggu dulu. Sekarang enggak. Hari ini apa yang dilakukan sebuah ide langsung dapat terbaca oleh kita. Ya kan tinggal kita bagaimana menginovasi dan mengkreasi ide tersebut. Nah, kemudian kita lihat smart aplikasi ini yang menentukan. Aplikasi berbagai macam ada. Kemudahan ada. Ya. Dengan begitu cepat layanannya.
Tapi semuanya harus ditunjang dengan edukasi. Kalau tidak ada edukasi tidak bisa. Persaingannya sudah di situ. Ya. Ini. Nah, ini usaha yang model begini memang dituntut mahasiswa yang menjadi ujung tombak itu, karena mereka lah generasinya, bukan kami. Next. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Nah, ini di Indonesia gambarannya. Ya, kita lihat di Indonesia, tokoh-tokoh sudah banyak beralih fungsi, bahkan ya, banyak yang punya toko itu mahasiswa. Kalau kita lihat hampir semua di toko-toko online itu ada di toko-toko itu yang punya mahasiswa. Ya, mereka sambil kuliah mendapatkan penghasilan. Ya. Kalau dulu manual, ya bayangkan saya kuliah aja, di kampus itu tidak bisa ditawarkan, HP aja tidak ada. Kan? Paksa bawa barang yang ingin ditawarkan itu dalam tas, menawarkan ke personal. Oke. Kemudian kita lihat lagi ojek. Kalau kita lihat ojek dulu punya pangkalan, mencari orang, manggil-manggil gitu. Kan enggak. Sudah ada lagi Gojek. Dan usaha-usaha yang begitu semuanya beralih. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tidak menggunakan teknologi, dia bisa saja akan bangkrut, berganti orang, berganti kepemilikan, itu yang terjadi. Kita lihat dulu. Dulu marak juga bisnis umpamanya warnet. Sekarang hilang. Ya. Oke, itu perkembangan dunia perekonomian, dunia maupun di Indonesia. Ini kalau tidak dipacu dengan keilmuan, maka tertinggallah kita. Ya. Nah, kita mencoba melihat beberapa data. Coba kita lihat next. Ya. Nah, ini saya menampilkan beberapa data. Kita lihat di statistik umpamanya. Contoh aja. Next slide. Oke. Next. Nah, ini. Kalau kita lihat negara maju untuk sekarang. 80% itu siswa di Amerika bermimpi mereka punya perusahaan sendiri. Itu data. Jadi apa? Usaha ini mau tidak mau harus. Ya. Kemudian 50% perusahaan yang baru itu di Amerika, di Uni Emirat Arab, Jepang bangkrut. Kenapa mereka bangkrut? Teknologi. Ketertinggalan itu. Ojek tak akan mampu bertahan dengan model pangkalan ojeknya karena dikalahkan dengan sistem Gojek. Dengan sistem Grab. Dengan teknologi itu. Apa yang terjadi? Nah, ini datanya. 26% berubah kepemilikan. Karena modal mungkin, karena SDM yang tidak punya itu, akhirnya berubah. Dijual. Dibeli. Akhirnya melakukan inovasi. Kemudian 28% survive. Jalan di tempat saja deh. 18% gagal usaha itu. Karena tidak ditunjang dengan teknologi-teknologi. Bahkan dari data 28% tutup. Bangkrut. Ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, Indonesia itu kurang lebih 6,4 juta ada UKM di Indonesia. Bagaimana perkembangannya? Ini pun sudah beralih dengan delivery. Gitu. Kalau tidak mengikuti itu, maka mereka akan tertinggal. Mereka akan kalah pasar. Mereka akan kalah dengan cara pemasaran. Next. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini jumlah persentase pengusaha Indonesia. Peningkatannya cukup kecil sebetulnya dibandingkan negara-negara lain. Di Indonesia baru 1,65% dari jumlah penduduk. Ya, jauh kita tertinggal dibandingkan negara tetangga. Singapura, Malaysia,
Thailand memiliki persentase 7, 5, dan 3% yang menjadi pengusaha. Di kita belum. Masih, padahal jumlah penduduk kita cukup banyak. Memang kalau dipresentasikan bisa saja kan, kalau dari kuantitas penduduk. Tapi masih kecil. Kalau negara maju besar lagi. 10% mereka bahkan. Ini data yang saya temukan di Republika pada tahun 2015. Nah, bagaimana dengan 2020 ini? Ini di tahun 2015. Maka, ya, menyikapi itu, pemerintah ada upaya, ada target yang dilakukannya untuk menciptakan paling tidak student entrepreneurship. Ini langkah yang dilakukan pemerintah. Karena harapannya generasi muda itu ada di student. Yang bakal ke depan dengan perkembangan teknologi yang sekarang yang luar biasa, yang tidak bisa dibendung. Tahun 2016, pemerintah punya target menciptakan pengusaha-pengusaha muda yang berbasis teknologi, ya itu 2.500. Dan terjadi mengharapkan pemerintah itu dengan menargetkan paling tidak ada peningkatan 500 orang per tahun. Hingga target di 2020 ini cukup 4.000. Ini pun masih sedikit sebetulnya. Ya. Nah, itu harapan paling tidak. Jadi di mana adanya? Di student entrepreneurship. Kenapa? Karena mahasiswa kita katakan sebagai agen of change, perubahan termasuk dalam sisi bagaimana cara berusaha. Bagaimana cara mendapatkan penghasilan, mungkin penghasilan tambahan selaku mahasiswa juga, dan memanfaatkan. Kenapa? Karena mahasiswa lebih dominan memahami IT itu, teknologi itu. Termasuk mahasiswa juga yang memiliki ilmu pengetahuan tentang itu. Next. Harapannya di situ. Oke. Kemudian, kalau begitu, saya ingin melihat sedikit apa sih itu wirausaha. Sebelum kita masuk ke technopreneurship. Nah, inilah secara definisi. Segala sesuatu yang diberikan dengan sikap, tindakan, dan proses yang dilakukan oleh entrepreneur merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha mereka. Saya yakin kita semua punya potensi itu. Mahasiswa semuanya punya potensi itu. Cuma yang jadi masalah, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita memaksimalkan potensi paling tidak yang ada pada diri kita, pada personal kita masing-masing. Next. Ini entrepreneur. Ini yang perlu ditanamkan. Ada semangat. Nah, teknologi itu kira-kira begini. Ada pengetahuan, ada pengaplikasian, dan ada human work, pekerjanya. Ketiga ini saling berkaitan. Aplikasi ada, pengetahuan ada juga tidak bisa. Dan ini saya yakin adanya di mahasiswa. Adanya di mahasiswa. Karena mahasiswa yang belajar dengan pengetahuannya, IT dengan tuntutan perkuliahannya, apalagi dengan dunia sekarang ya, kita dihadapkan dengan perkuliahan yang daring, semuanya butuh IT. Oke, next. Ini kira-kira gambaran terus technopreneurship. Jadi begini. Orang yang mempunyai visi, karena kita kaitkan dengan dunia usaha, usaha yang kuat. Yang mana? Yang lapang. Untuk berbuat apa saja, untuk mewujudkan visinya sehingga menjadi kenyataan. Paling tidak begini. Ada produk di visi itu, ada cara membuatnya, ada cara membisniskannya. Itulah technopreneur. Dan itu kita dihadapkan. Produk yang kita lakukan penuh inovasi, penuh kreasi. Cara membuat ini juga perlu dari sisi kemasan. Bagaimana? Dari sisi kehalalan mungkin karena kita dituntut juga
selaku mahasiswa Muslim dengan standar produksi, dengan mengikut hukum-hukum yang ada dalam Islam. Cara membisniskannya. Nah, di sini yang perlu IT. Di sini yang perlu teknologi. Kita lihat dengan perkembangan model pemasaran sekarang. Bagaimana cara membisniskan suatu produk? Bagaimana cara melakukan suatu produk? Bagaimana cara memasarkan suatu produk? Bagaimana cara mengemas suatu produk? Bagaimana produk tersebut supaya membekas di hati konsumen? Menjadi minat para konsumen. Ini ada ilmu. Nah, jadi apa? Teknologi, jiwa kewirausahaan menjadi technopreneurship. Bahkan di beberapa perguruan tinggi yang diajarkan itu bukan hanya kewirausahaan saja. Technopreneur sudah menjadi mata kuliah tersendiri. Ya, bukan hanya kewirausahaan, bukan hanya membentuk jiwa. Tapi alhamdulillah kelihatannya di manajemen bisnis syariah sudah ada mata kuliah ekonomi digital. Ini harapan menjadi technopreneurship. Ya, paling tidak secara skop kecil untuk di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tidak menutup kemungkinan bisa eksis ke dunia. Paling tidak di Indonesia. Ya. Kalau kita lihat mungkin di toko-toko lah umpamanya di Shopee aja. Atau di Facebook yang lab-lab itu daerahnya entah di mana-mana. Ya, bisa kabupaten atau desa kecil pun ya melakukan produk itu. Bahkan yang lagi hit mungkin ya bunga keladi itu di desa-desa sudah memasarkan dalam dunia teknologi. Bagaimana mereka menjual keladi? Ubi keladi ya, yang janda bolong. Nah, iya, itu luar biasa sudah. Kalau tidak tinggal yang mengkreasi kelapa menjadi bonsai, hanya kelapanya bukan di dalam, di luar lagi. Luar biasa. Kalau gitu apa teknopreneur ini? Pengusaha yang membangun bisnisnya berdasarkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ada saling menunjang antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu apa? Ya, untuk mengembangkan itu. Bagaimana manajemennya? Bagaimana manajemen risikonya? Bagaimana manajemen produksinya? Bagaimana manajemen pemasarannya? Ini perlu pengetahuan. Pengembangannya bagaimana? Perlu teknologi. Menghasilkan produk hasil inovasi sendiri atau kelompok. Nah, inovasi sendiri. Berapa banyak yang ingin inovasinya dilihat orang dengan menampilkan umpamanya di YouTube. Cara buat apa saja. Mungkin kita klik aja di YouTube, timbul. Kalau di Tungkal mungkin cara buat gembung aja. Itu luar biasa. Itu mungkin banyak juga yang tidak tahu. Saya saja mungkin cari resep masakan YouTube dulu. Nah ini kan apa? Teknologi. Bahkan dengan teknologi pun dapat pengetahuan. Memulai usaha skala kecil atau menengah. Nah ini perlu kita mulai. Jangan tidak memulai. Nak kecil, nak menengah, nak usaha keturunan, kita harus mulai. Mahasiswa harus memulai itu. Pemodalan dimulai dari modal sendiri dan lingkungan terdekat. Modal bisa modal orang tua dulu, modal kita yang punya, paling tidak SDM kita. Paling tidak modal yang mendasar adalah kita semua sudah punya handphone. Itu modal yang mendasar. Tinggal aplikasi, tinggal apa yang kita inovasi, tinggal menampilkan aja. Next. Kemudian, kesimpulannya begini lah kira-kira. Sebuah wirausaha yang ingin kita bangun berbasis teknologi merupakan strategi terobosan baru untuk mensiasati masalah pengangguran intelektual. Nah, paling tidak kita punya perubahan dari sisi mindset untuk melangkah ke sini. Yang dulunya mungkin kita harapkan, mungkin kita sampai sekarang mahasiswa lah, perlu bertanya dulu lah mau jadi apa saya. Tapi pengembangan ini, potensi ini ada pada diri kita. Jangan distempel kita tamat menjadi pengangguran. Ya, tapi kita memberi sarana bagi pengangguran. Bukan kitanya yang nganggur.
Oke, next. Lanjut. Nah, prinsipnya begini. Untuk melakukan usaha itu ada dua paling tidak. Ada kreativitas, ada inovasi. Apa tuh kreativitas? Kemampuan mengembangkan ide. Saya yakin kita semua punya ide. Ya. Ide itu cari yang baru. Ya. Dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Itu paling tidak. Kita harus punya ide. Dan ide itu harus kita inovasi. Bukan sebatas ide. Ya. Ide itu harus kita enter. Bukan kita entar. Ya, itu ide. Tapi kebanyakan ide itu entar, bukan enter. Seharusnya enter. Kenapa? Karena waktu tidak akan berulang. Maka harus kita enter, bukan entar. Itu paling tidak. Next. Oke, next. Nah ini ide. Paling tidak ada dua cara lah. Yang mudah, sederhana di kita ide itu. Ada yang asli dari kita ide itu. Ada yang imitasi atau niru ide orang lah. Tidak apa-apa. Dalam konteks usaha gitu. Tapi jangan dalam konteks tulisan skripsi. Karena itu ada standar ukuran ilmiahnya. Kalau konteks usaha, oke, ide itu. Bagaimana kita mendapatkannya? Ya, bisa yang baru, yang berbeda dari orang. Bisa imitasi atau meniru. Tapi itu pun perlu kreasi. Perlu inovasi. Itu ide. Minuman air mineral saja. Kita lihat. Sampai sekarang kita mengenal Aqua. Itulah. Dari sisi botolnya saja itu sudah berapa banyak kreatif membentuk botol. Saya kadang ke Indomaret itu anak saya beli air mineral. Tapi yang botolnya bentuk Doraemon. Gitu. Luar biasa. Padahal sama saja dengan yang di rumah. Tapi yang menjadi nilai apa? Kreatifnya. Idenya. Dengan kemasan Doraemon. Itu yang luar biasa. Nah ini yang ada di mahasiswa. Next, kreativitas. Bagaimana inovasi itu? Oke, inovasi next. Nah ini. Proses yang mengubah ide baru menjadi sesuatu yang baru. Bisa ide lama menjadi sesuatu yang baru, tapi kita harapkan di generasi muda itu ide baru menjadi hal yang baru. Ya. Dan berguna dan laku. Jangan baru, tidak berguna, tidak laku. Yang kita harapkan itu. Dan saya yakin potensi itu ada di kita. Proses mengubah ide kita menjadi peluang usaha apapun bentuknya. Dan kesempatan itu saya yakin pasti ada. Saya tadi mencontohkan keladi. Jalan saja kita ke desa-desa. Orang-orang tua kita nyatakan itu daun tidak ada harga. Tapi peluang dan kesempatan itu ternyata pada zamannya ada. Dulu ingat mungkin tahun berapa? 3 tahun, 4 tahun yang lewat. Itu ceritanya peluangnya apa? Batu aja. Ternyata kesempatan di batu itu pun dapat kesempatan gitu. Yang tidak terpikir oleh kita. Ternyata batu pun mendunia. Sekarang janda bolong yang mendunia. Tanya dengan orang-orang dusun bahwa itu bunga tidak diurus, tumbuh sendiri, berkeliaran, tidak ada harga. Ini sekarang apa? Ide mengkreasikan itu. Sehingga menjadi, kalau istilah teknologi, menjadi viral. Setelah viral menjadi harga jual. Bahkan bukan barangnya, informasinya pun menjadi nilai jual tinggi. Next. Nah, ini inovasi. Oke. Nggak dapat digambarkan begini. Kreativitas, keahlian, pengalaman bisa kita dapat dengan ide, menghasilkan sebuah produk, maka kita perlu aspek teknis untuk membuat produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut, bagaimana permodalan dan keuangan produk, termasuk aspek-aspek lain yang mendukung dalam mengembangkan sebuah ide. Supaya apa? Dapat duit.
Supaya apa? Laku. Supaya apa? SPP tidak bayar lagi, tidak mikir. Lanjut. Nah ini. Dan harapan kita harus berbasis ini. Jangan mikirkan sewa ruko dulu lah. Penggagas bisnis siapa? Kita. Kita gagas itu. Modal kita punya. Paling tidak SDM kita. Sudah masuk di MBS ini sudah punya modal. Modal apa? Ingin mendapatkan knowledge, pengetahuan bagaimana mengelola sebuah bisnis. Tapi ingat dengan catatan, dengan syariah. Oke? Dan lembaga perguruan tinggi itu merupakan pusat riset, kajian. Apa yang dikaji? Macam-macam. Termasuk produk yang kita buat. Menciptakan sinergi. Nah ini. Inovasi, produk, pasar, dan temuan-temuan baru. Konsumen itu maunya apa sih? Next. Jaga cepat aja. Nah ini peluang. Ada di kita peluang itu. Terbuka. Tidak usah jauh-jauh nyarinya. Kita lihat di pipi itu naik. Jadi merek baju. Jadi merek sepatu cuma contengan yang sederhana. Tapi punya nilai jual yang luar biasa. Misalnya Microsoft tuh IT, Windows. Semua pakai. Sony, tiap hari yang kita pakai. Potensi itu ada di kita. Dan semua ini berangkat dari ide. Ya. Sony aja dia kreatif kok. Kreativitasnya. Menginovasi dari bentuk TV yang dulu pakai meja besar. Sekarang cuma nempel di dinding. Gitu. Next. Itu peluang. Nah menjadi. Bagaimana dengan Islam? Saya coba menghubungkan sedikit dengan keislaman. Ya. Wirausaha itu penting. Penting. Bagi mahasiswa Islam. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan bisa menjadi ibadah. Apapun bentuknya. Nah, ini dasar-dasarnya. Saya coba menampilkan dasar-dasar saja. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan bumi dan segala isinya. Sebesar-besarnya. Untuk kepentingan umat manusia. Silahkan kelola. Dengan ilmu, dengan teknologi. Apapun yang ada di bumi. Dasar firman Allah. Nah ini yang dikaitkan dengan peluang. Tadi semua ada di kita. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Kalau kita tidak merubah sendiri. Maka kita harus enter. Saya kembali. Ya. Jika kalian telah selesaikan menunaikan ibadah sholat. Fantasyiru. Bersegeralah. Ya qudiyati sholat fantasyiru fil ardh. Menyebar ke muka bumi. Perintah. Allah memerintahkan. Bergerak. Bekerja. Bukan berdiam. Namun ingat apa yang kita lakukan. Kerusakan di laut dan jerat tangan-tangan manusia. Maka dalam melakukan wirausaha kita juga melihat norma-normanya. Kita melihat juga etika-etika dari segi keagamaannya. Baru kita bisa menjadi pengusaha muslim. Dialah yang menjadikan bumi mudah bagimu. Maka berjalanlah di muka bumi. Hai orang yang menerima, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu. Nah ini paling tidak dasarnya. Apa ada jaminan rezeki itu? Karena Allah telah sediakan. Oke, ini dasar paling tidak gambaran bagaimana Islam memandang sebuah wirausaha. Kita lihat dari hadis. Bagaimana hadis memaparkan itu? Next. Saya kutip dari beberapa hadis yang artinya antara lain nih. Tidak makan seorang dengan makanan yang lebih baik dari hasil kedua tangannya. Hadis. Ya. Pekerjaan yang paling baik dengan usaha dan perdagangan. Hadis. Juga menunjukkan, juga mengajak kita melakukan usaha. Setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diusahakannya. Iya. Sesuai.
Kemarin saya baru cerita-cerita sambil duduk makan persiapan acara. Kita doa minta rezeki yang banyak. Nah, makanya kita jangan ngeluh kalau dikasih pekerjaan yang banyak. Karena harus sinkron itu. Doa minta banyak rezeki. Sinkronnya apa? Harus banyak kerja. Kerja jangan ngeluh. Kerja banyak ngeluh, tapi minta rezeki yang banyak. Ada nyambung. Harus sesuai. Sesuai yang kita usahakan. Usaha banyak, insya Allah banyak. Jika telah melakukan sholat subuh, janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rezeki. Ini mungkin filosofi ayam lah. Ya kan? Jangan kepatuk orang. Okay, next. Dan kita lihat lagi. Nabi itu pengusaha. Kalau kita lihat sejarah, mungkin ya dari pengembala, dari membawa dagangan Khadijah, menjadi suami Khadijah, sampai leaders yang menjadi pemimpin. Para ulama dahulu dakwahnya juga banyak dilakukan. Kita tahu dalam sejarah Islam masuk di Indonesia dibawa oleh pedagang dalam sejarah kan itu. Ternyata semua pedagang. Kebanyakan. Kemudian brand. Banyak ulama-ulama dulu brand usahanya, nama produknya Islam. Next. Oke, next. Ya. Nah ini, mari paling tidak kita belajar dari Nabi Sulaiman. Ya, beliau lebih memilih ilmu, kita ditawarkan oleh Allah. Dua hal, ilmu atau harta. Beliau lebih memilih ilmu. Ternyata dengan ilmu harta pun diperoleh. Ternyata dengan ilmu kerajaan pun diperoleh. Ya. Jadi sikap dan perilaku yang dikembangkan, itu paling tidak bijaksana, terus belajar. Jangan berhenti. Ya. Sampai akhir hayat, rajin, tekun. Ya. Update informasi. Itu paling tidak. Update perkembangan. Tangguh. Kreatif. Jangan mudah nyerah lah. Ya. Jangan banyak ngeluh. Nah ini yang terjadi kan. Tangguh, kreatif, iya, ngeluh, manjang, aku tidak kenal. Kerja yang keras, tapi tidak cukup, tapi juga cerdas. Kerja itu juga harus cerdas. Kerja sepenuh hati dengan nilai tambah. Sehingga apa yang dilakukan lillahi ta'ala. Jadi apa? Minallah, dari Allah. Fisabilillah, kita melakukan di jalan Allah. Lillah, karena Allah. Oke, modalnya apa? Berani. Untuk melakukan bijaksana, kreatif, tangguh dan sebagainya berani. Berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, berani sukses, berani banyak kerja, tapi berani juga gagal. Karena semua ya kita katakan ujian. Lillahi ta'ala. Bekerja secara profesional. Ini yang penting. Profesional dengan apa? Ilmu. Memisahkan kekayaan pribadi dan usaha. Apalagi dalam kita ada hak orang lain di usaha, di penghasilan. Ada konsep-konsep dalam keagamaan. Konsisten. Istiqomah. Ya, ini yang perlu. Jangan di bahasa kita apa tuh? Liur baungan mungkin. Atau tangkap lapasan. Tidak ada yang kena usaha. Sebentar ke sini, sebentar ke sini. Aqua tadi istiqomah, cuma kreativitas dikembangkannya. Sehingga selalu update. Next. Nah, saya punya teori 5A. Untuk menyikapi itu semua. Ya, action. Memulai dengan bismillah. Itu paling tidak. Tekad yang kuat dan keyakinan yang tinggi. Ya. Action. Mulailah bertindak dengan perencanaan yang baik. Action. Bertindaklah dengan manajemen yang baik. Keempat adalah action. Jalankan usaha dengan pengawasan yang baik.
Action kelima adalah akhiri segala sesuatu dengan mengucapkan syukur, bukan mengeluh. Terakhir, nah generasi muda itu adalah mahasiswa. Ya. Menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif itu ada di tangan mahasiswa. Ya. Menjadi wirausahawan yang berbasis ilmu pengetahuan, itulah target mahasiswa. Ya. Ini paling tidak bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa. Tim terakhir, ya. Terakhir lagi. Apa terakhir? Ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Ya. Saya terima kasih banyak telah diberikan waktu untuk menyampaikan ini. Dan karena waktu juga, ini slide-slide yang ada, saya coba memadukan dari pemikiran teman-teman yang ada di Google yang sudah membuat slide ini. Ya paling tidak dari slide-slide yang saya kutip, beberapa slide yang ada di Google ini, mudah-mudahan saya tidak salah memaparkannya, itu maksudnya. Dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari Bapak Haji Ahmad Lutfi. Patut kita berikan aplaus, tepuk tangan di layar masing-masing. Dari banyak pemaparan tadi saya simpulkan ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian peserta. Pertama adalah perubahan kemajuan teknologi dari tradisional ke era modern saat ini. Seperti tadi ojek dan gojek. Kemudian bagaimana upaya pemerintah, tentu sudah sangat banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan student entrepreneur. Yang ketiga, teknologi dan pengetahuan itu ada hubungan. Keempat, technopreneurship adalah wirausaha berbasis teknologi. Kelima, mahasiswa mau apa? Mahasiswa harus kembangkan ide, kreativitas, inovasi untuk menggagas bisnis dengan mengambil peluang yang ada. Salah satunya bisa dengan berbisnis menggunakan teknologi. Sehingga mahasiswa bisa bayar SPP sendiri, bisa mandiri. Yang ketujuh, Islam di dalam Al-Quran sudah Allah perintahkan menjadi wirausaha. Begitu juga dengan hadis. Rasulullah sudah banyak sekali mencontohkan, termasuk istri beliau, menjadi wirausaha. Dengan kisah tadi disampaikan beliau adalah bagaimana kisah Nabi Sulaiman memilih harta atau ilmu. Terakhir adalah beliau sampaikan teori 5A. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi khususnya mahasiswa untuk memulai. Baik, di layar sudah ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di layar. Nanti setelah ini baru silakan acung tangan. Pertanyaan pertama dari Heriani. Bijakkah kita jika saat ini lebih memilih belanja di kamar saja? Nah ini kemajuan teknologi Pak Narsum. Apakah ada nilai yang telah bergeser dalam masyarakat? Kemudian dilanjut saja pertanyaan kedua. Apa dari Suhardi? Apakah AMDAL analisis apa ya AMDAL? AMDAL penting dilakukan jika ingin membuat perusahaan. Dan AMDAL ini dilakukan oleh siapa? Demikian pertanyaannya. Silakan Pak Lutfi untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Ya, saya mencoba dari pertanyaan yang kedua berpijak dari hadis Nabi tadi.
dari dasar Al-Quran bahwa kerusakan di laut dan bumi itu akibat dari tangan-tangan manusia. Berpijak dari situ, amdal bagaimana perlu. Jadi melakukan usaha tidak boleh merusak lingkungan, ini dalam konteks Islam. Ya, tidak boleh. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini juga dasar-dasarnya. Kalau kita tidak pandai, kalau kita tidak profesional, kalau kita tidak melihat dampaknya, Islam punya garis-garis tentang itu. Maka amdal itu penting dalam melakukan sebuah usaha. Ya, dengan lingkungan, dengan sekitar kita mencari untung boleh, tapi tidak boleh merusak lingkungan. Mencari untung boleh, tapi tidak boleh menganiaya orang. Ya, dalam transaksi pun tidak boleh nipu juga. Lagi lingkungannya. Gitu. Dagang makanan, kotorannya dibuang kemana, itu juga kita mengajarkan itu. Nazofatu minal iman. Ya, jadi penting amdal itu iya. Dampak lingkungannya kita lihat, tidak boleh merusak. Karena Allah sudah menyediakan semua. Ya, bagaimana kita menyediakan? Jangan kita buat kerusakan. Kita tahulah dampak-dampaknya sudah cukup banyak, banjir dan sebagainya. Itu bagian dari dampak lingkungan, dari pelaku-pelaku usaha mungkin yang ya tidak memandang itu. Kemudian dari pertanyaan Ibu Heriani ya, ini dosen yang luar biasa. Ya, Ibu Heriani ini dosen tetap di hukum tata negara, tapi karena keilmuannya dia mengajar juga di manajemen bisnis syariah, dia mengajar juga di ekonomi syariah, dia mengajar juga di FI mungkin, bahkan semua prodi dijajakinya. Ini luar biasa. Yang punya keilmuan, ya. Walaupun dia hukum, tapi mumpuni juga di bidang hadis. Ya, jadi kalau pertanyaannya bijakkah kita belanja itu di kamar saja? Bijak atau tidak? Cuma dua jawaban ini. Satu jawaban dari dua choice pilihan yang ditawarkan. Ya. Jadi kalau ditanya bijak atau tidak, bisa keduanya dijawab, bisa bijak dan bisa tidak. Jangankan di kamar gitu. Di pasar saja kita bisa bijak dan tidak belanjanya. Jadi bijak itu apa? Kepribadian kita. Untuk melakukan sesuatu dengan cara bijaksana. Kita belanja di pasar beli cabai aja. Bisa bijak dan bisa tidak. Jadi bagaimana kita melakukan bijak itu? Saya yakin Ibu Yani tahu bagaimana hadis mengajarkan itu. Apa yang kita lakukan dalam transaksi itu. Sehingga dalam ayat menjelaskan kuncinya antara adil. Untuk senang sama senang, itu paling tidak ada bijaknya. Karena dari satu pelaku tidak bijak, bisa saja tidak terjadi antara adil. Ternyata kalau menurut saya, bijak itu bukan menentukan lokasi. Tapi bijak itu adalah sebuah sikap yang kita lakukan. Bukan tempat menentukan bijak atau tidak. Ya. Karena begitu kita belanja jangankan di kamar. Sedang buang hajat pun kita belanja orang tidak tahu. Gitu kan? Tapi secara transaksi online bisa saja kan. Background yang kita tampilkan bukan di WC. Untuk menunjukkan. Itu sebuah cara. Jadi. Namun apa yang kita lakukan, ya kalau transaksinya barang dikirim tapi tidak dibayar bisa saja. Ya. Tapi itulah ibu-ibu kan, kadang di pasar itu belanjanya bijak dipaksakan dikit. Beli bawang 1 kilo sudah tawar harga, atau beli udang lah 1 kilo sudah tawar harga minta lebih lagi. Ini tolong yang besar-besar macam beli buah-buahan lah sudah tawar maksa gitu. Kadang yang beli yalah karena ibu-ibu katanya alasannya itu. Karena ibu-ibunya. Ya, tapi mudah-mudahan itu bagian dari kebijakannya. Ya, itu yang bisa saya tanggapi saya rasa. Ya, dari dua pertanyaan. Baik. Ya. Terima kasih, Bapak. Masih ada waktu, Bapak, ada 2 pertanyaan lagi. Ya, cukup 2-3 menit lagi lah untuk saya. Oke.
tinggal 2. Pertanyaan berikutnya dari Saudari Resi. Bagaimana cara membentuk daya inovatif dan kreatif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis sebagai mahasiswa? Dan bagaimana cara tetap istiqomah berusaha walaupun selalu gagal? Yang kedua, dari Umar, bagaimana hukumnya belanja online yang terkadang tidak sesuai antara yang dipesan dengan yang diterima pelanggan menurut perspektif Islam? Dan apa tips dari Bapak untuk mahasiswa yang berusaha dan juga berkuliah dalam mengatur waktu sehingga bisa sukses dalam bisnisnya? Terkadang keasikan berbisnis kuliah menjadi tertinggal. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Silakan langsung saja Bapak. Oke, luar biasa. Dari Resi, mungkin Resi ini salah satu alumni. Ya, Resi itu ya? Ya, selamat, sukses. Tapi sudah sukses, Resi jangan istiqomah, yang tidak perlu itu istiqomah dengan gagalnya. Kalau gagal menjadi istiqomah itu yang tidak bisa. Jadi mempertahankan terus-menerus gagal dan istiqomah dengan gagal mainnya. Tapi yang tidak bisa. Istiqomah dalam usaha, tapi jangan istiqomah dengan gagalnya. Maka supaya gagalnya istiqomah usaha yang dilakukan, perlu inovasi dari usaha tersebut. Sekarang orang jual gembung sudah dengan serikayanya. Itu kreasi dengan harga 15.000. Kalau 10.000 mungkin kosong, tidak pakai serikaya. Dikreasikan orang lebih laku walaupun produknya tetap gembung. Bagaimana mungkin? Tapi jangan kegagalan yang istiqomah. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan itu? Informasi harus update terus, baca-baca biografi pengusaha. Lihat, dan kita baca-baca bisnis itu agak malas. Coba lihat itu, tetap baca buku. Nah, kedua itu ya, bagaimana memulai usaha, tidak dari pengalaman, tambah pengetahuan, dengan jalan. Kemudian yang kedua, bagaimana singkatnya, bagaimana masih berusaha di kampus. Itu kita punya, tidak salah, punya lembaga kewirausahaan. Insya Allah mudah-mudahan kita juga menjadi inkubator bisnis di sini yang untuk mengumpulkan paling tidak usaha-usaha atau pengusaha-pengusaha dari kalangan mahasiswa. Alhamdulillah mahasiswa yang ada, umpamanya kita lihatlah nanti bagaimana pemaparan materi kedua ini bekerja dari nol usahanya, dan dia juga ini saya anak buah ya, sekarang cukup sukses, toko sudah 2, bahkan lagi menjadi UKO sekarang rencananya ya, S2 sudah selesai, luar biasa. Nanti beliau akan memaparkan bagaimana itu, kemudian bagaimana supaya kuliah tidak terganggu. Ini profesional kita harus profesional menjadi mahasiswa, kita profesional menjadi wirausaha. Kedua-duanya harus jalan, jangan kedua-duanya saling ganggu. Karena kita berdoa, kita ingin mitra dengan belajar, kita ingin rezeki yang halal dengan berusaha. Kedua-duanya harus seimbang, karena doa harus seimbang. Jangan dijadikan alasan nanti kuliah ada masuk karena usaha ada lancar karena banyak baca. Nah, ini yang enggak. Tugas banyak, akhirnya tidak bisa menjalankan usaha, buat tugas terus, kerja usahanya jalan. Ini yang terjadi, Pak, ngeluh panjang. Akhirnya Pak panjang, tugasnya entar, usahanya entar. Keduanya tidak, karena tidak di-manage dengan cara profesional. Yaitu, insya Allah, niat yang pertama, action,
dari 5A tadi lakukan, insya Allah hasil ada. Demikian ya, saya mohon maaf dan saya pamit ya. Saya pamit di sini, segala kekurangan saya mohon maaf karena saya dihadapkan lagi dengan ada kegiatan berikutnya sudah ditunggu juga. Jadi kepada peserta sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Haji Ahmad Lutfi, SAG MEI. Senang sekali, mudah-mudahan beliau selalu sukses dan sehat, beserta keluarganya selalu dilindungi dari segala macam musibah dan mara bahaya, sehingga bisa melakukan aktivitas dimanapun beliau berada. Baik, selanjutnya pemberian sertifikat secara virtual kepada narasumber. Terima kasih kepada narasumber. Bapak Haji Ahmad Lutfi, SAG MM. Materi selanjutnya diambil alih kembali oleh moderator kepada Ibu Sri Kasneli, SEMM, disilakan. berikutnya kita masuk kepada sesi kedua. Tentu ini langsung kepada prakteknya. Kita akan bertatap wajah dengan seorang perempuan cantik yang punya semangat kuat untuk sampai kepada tahap S2, kemudian punya bisnis sendiri mulai dari nol. Mudah-mudahan nanti beliau bisa memaparkan dan menjadi motivasi bagi semua peserta seminar. Kepada Ibu Suprihatin Lestari, SCOMI ME, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Yang terhormat Ketua STAI Anak 2 Kuala Tungkal yang diwakili, kemudian Bapak narasumber sebagai salah satu dosen saya yang telah banyak berjasa untuk membimbing saya sampai di titik ini. Kemudian Ibu moderator dan hadirin semua para peserta webinar Nasional Prodi Manajemen Bisnis Syariah STAI Anak 2 Kuala Tungkal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan bercerita sedikit tentang latar belakang saya. Saya adalah salah satu alumni dari STAI Anak 2 Kuala Tungkal. Tepatnya saya di 2014, berarti saya masuk kuliah di 2010. Itu adalah merupakan salah satu keterlambatan karena saya selesai kuliah di 2007, artinya saya membuang peluang 3 tahun, tapi tidak apa-apa, tidak ada kata-kata terlambat bagi saya. Kemudian saya menyelesaikan S2 saya di UNJA Universitas Jambi. Baiklah,
Silakan dilihat di papan layar yang sudah tersedia. Sedikit kita akan santai bercerita untuk kiat menggapai cita dan memulai usaha dari nol. Ada 5 tips jitu meraih cita dalam hidup. Yang pertama, melakukan apa saja. Melakukan apa saja yang Anda bisa sekarang. Intinya apa? Kita jangan pernah menunda. Apa yang kita bisa kerjakan hari ini dan sekarang jangan ditunda untuk besok. Karena menunda adalah sesuatu yang tidak baik. Kedua, kesuksesan butuh proses. Ada yang suka makan mie instan barangkali di sini? Termasuk saya. Oke. Kata-katanya begini, terlalu sering kita dengar ya. Mie instan aja buat dimakan itu butuh proses. Yaitu dengan cara diseduh atau direbus dulu. Apalagi kesuksesan. Tidak ada yang bertepuk tangan langsung hop bin salabin jadi sukses. Tentu butuh proses. Kemudian percayalah pada kemampuan diri sendiri. Ada di sini yang punya karakter atau sifat kita hobinya membandingkan kita dengan orang lain. Setelah membaca atau mendengar pembicaraan saya, bismillahirrahmanirrahim, kita hapus kata-kata membandingkan. Kita harus termotivasi dengan kata-kata saya harus lebih baik dari saya yang sebelumnya, bukan dari orang lain. Kemudian, jangan biarkan pikiran negatif menguasai Anda. Kemudian lagi, ingat untuk selalu fokus ke depan ya. Apa yang menjadi target dan tujuan atau cita-cita, fokus. Jangan memikirkan kanan kiri, kata orang, kata mereka, atau apa. Oke, langsung saya singkat. Saya akan membagi tiga tips untuk membangun bisnis dari nol. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Lupi, nomor sumber yang pertama dari banyak lah yang sudah dijelaskan. Di sini saya akan lebih mempersingkat atau yang saya ketahui atau yang saya lakukan dan saya terapkan dalam membangun bisnis saya yang dimulai dari nol. Yang pertama, seperti yang tadi dikatakan Pak Lupi, itu ada konsisten. Konsisten dalam berbisnis bukan konsisten dalam satu bidang bisnis. Itu saja, tapi konsisten dalam beragam dalam bisnis. Pupuk motivasi sebanyak-banyaknya, jadilah seseorang pengamat. Latihan untuk greget pada suatu hal yang mungkin bisa jadi peluang bisnis buat kita jalani dan kita kembangkan. Kemudian, rasa ingin tahu atau kepo. Kalau mendengar kalimat kepo, saya rasa di sini pasti langsung ke hal yang negatif. Oke, dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepo dalam hal berbisnis dan berwirausaha itu sangat penting, tapi dalam arti positif. Kenapa mereka bisa sukses? Kenapa saya bisa seperti ini hari ini? Kalian boleh kepo, tapi tentu halnya dalam hal yang positif. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir, the power of sedekah. Assalamualaikum, ada yang sudah sedekah hari ini? Saya tidak mengajak sedekahnya berupa uang, karena belum tentu hari ini kita punya uang semua. Dan 1, 2, 3 kita sedekahnya dengan senyum. Oke, dari materi yang saya sampaikan, saya mengajak kalian untuk berdiskusi di sini. Kalau untuk pemaparan dari Bapak tadi, alhamdulillah sudah mencakup semua. Jadi di sini saya ingin mengajak kalian semua untuk berdiskusi, tanya jawab tentang seputar usaha yang saya rintis dari nol. Karena saya ingin berbagi hal-hal baik di hari ini. Dari 5 tips jitu, kemudian ada 3 hal untuk membangun bisnis dari nol. Saya rasa kenapa saya menyampaikan dengan singkat, karena tadi di awal pertama kita udah menyaksikan dan mendengar secara langsung luar biasanya dosen saya atau Pak Lupi, narasumber yang pertama itu sudah menceritakan bagaimana
dan memaparkan semuanya. Di sini saya sebagai narasumber 2 ingin mengajak kalian atau peserta semuanya untuk bersesi tanya jawab sebagai motivasi, karena saya lebih senang kita langsung sesi tanya jawab. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan suara atau memutkan suara. Nggak ada langsung. Nggak ada langsung. Nih. Baik, Bu, di sini ada yang bertanya. Assalamualaikum dari Adi Saputra. Bu, mau bertanya ini untuk mengambil langkah awal dalam bisnis apa yang bisa harus dilakukan atau apa caranya gitu, Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar? Halo? Halo? Waalaikumsalam. Pertanyaannya, Bu, mau bertanya, inti untuk mengambil langkah awal dalam bisnis apa yang harus dilakukan atau apa caranya gitu. Oke, maksudnya gini ya. Adi Saputra. Halo, selamat siang Adi. Untuk menjadi seorang wirausaha awal, yang pertama kita kenalin apa produk yang ingin kamu jual, atau jatuh cintakah kamu dengan produk itu atau sekedar hobi? Nah, pertanyaan saya kembali seperti itu. Kenapa? Karena di sini untuk mengambil langkah awal dalam bisnis, apa yang bisa yang harus dilakukan, apa caranya? Kalau saya pada saat melakukan bisnis itu karena pertama hobi. Saya hobi. Yang kedua, saya ingin lebih baik daripada hari kemarin. Kenapa saya lebih terjun ke dunia bisnis atau pada saat itu saya kuliah sambil kerja, sambil melakukan wirausaha. Saya melakukannya langsung beriringan, itu 3. Yang pertama, saya kerja. Yang kedua, saya kuliah. Yang ketiga, saya punya bisnis kecil-kecilan. Itu karena hobi. Karena saya yakin di era sekarang untuk ke depan, bisnis itu lebih menjanjikan. Makanya saya memang dari 2010 sudah memang benar-benar tertarik. Karena hobi tadi. Karena begini, pada saat itu saya pikir, untuk menghasilkan suatu barang tanpa mengeluarkan uang, bagaimana? Nah, itu pemikiran saya pada saat itu. Dengan cara saya berdagang. Jadi dapat untung segini, saya belikan barang yang saya mau. Ardiansa, atau sudah jelas atau belum? Karena di sini saya bingung dengan pertanyaan. Tadi udah pertanyaan pertama. Ya, berikutnya silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan speakernya hidupkan saja langsung. Kalau ada yang bertanya, langsung saja speakernya dihidupkan. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya?
Dia bertanya lewat. Ya, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Resi, silakan. Ya, silakan saudari Resi, silakan. Assalamualaikum. Salam, ya. Saya di sini mau bertanya. Saya kan sering lihat postingan ibu tuh yang ibu jualan. Nah, dari cara ibu berjualan tuh bagaimana cara atau trik-trik yang ibu gunakan agar konsumen itu tertarik dengan barang-barang yang ibu jual gitu. Nah. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Lilis langsung saja menjawab. Halo, selamat pagi menjelang siang, Resi. Sehat? Halo, Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Berarti udah mengikuti Ibu dalam beberapa waktu ini ya. Oke, seperti Resi saksikan atau Resi lihat, kenapa Ibu selalu update-kan barang? Karena di sini kita kan yang Ibu jual itu fashion, yang terbaru. Jadi PR Ibu sebagai seorang wirausaha atau pedagang atau pembisnis kecil-kecilan lah ya. Bagaimana setiap harinya Ibu mendapatkan inspirasi barang terbaru dan bagaimana caranya menarik pelanggan? Karena kan yang namanya kita sudah menggunakan media sosial itu jangkauannya sudah luar biasa lah ya. Beda dengan kita cuma punya toko gitu kan. Jadi saya harus up to date. Saya juga menjadi orang yang kepo dari dalam arti yang positif. Saya juga suka stalking Instagram dan Instagram. Itu adalah memotivasi saya. Berarti standar yang saya jual harus yang terbaru, bukan yang terlama. Jadi kalau melihat postingan saya pasti selalu yang ter-up to date. Iya. Ada lagi? Boleh berbagi apa, Bu? Berbagi apa? Berbagi cerita gitu dah. Soalnya kan usaha Ibu tuh dimulai dari nol. Ya. Dalam usaha Ibu tuh pasti kan pernah merasakan kegagalan atau yang namanya kita merasa kayak mana ya? Mungkin pernah lah gitu ngerasain, aduh kok gak ada yang gitu yang tertarik gitu. Pasti pas di awal-awal gitu kan, Bu. Bagaimana cara Ibu tetap meyakinkan diri Ibu kalau usaha Ibu ini bakal maju gitu nah. Ya, silakan Ibu Lilis. Seru nih pertanyaannya sambung menyambung. Oke. Sampai hari ini kalau dibilang saya sudah berhasil, saya alhamdulillah ya. Tapi kalau dibilang saya punya rasa minder atau macam pede atau tidak untuk ke depan, saya harus perasaan manusia pasti ada. Sampai sekarang ya, walaupun sudah di titik ini, tapi itu pasti. Tapi balik lagi kodratnya kita manusia yang punya sebenarnya rasa senang, rasa bahagia, rasa sedih, rasa putus asa, tapi itu jangan dibawa lama. Kalau ukur saya betul, saya tidak pernah melihat ke atas, saya melihatnya ke bawah. Saat saya dagang di sini atau katanya tadi, gimana ini hari ini tidak laku, hari ini gimana ya tidak laku, saya memandangnya ke bawah. Kalau mandang ke atas boleh, tapi sebagai motivasi. Ingat ya, sebagai motivasi. Kalau prinsip saya tidak ingin lebih baik dari orang lain, tapi saya ingin lebih baik dari saya yang kemarin. Apalagi saya
usaha itu memang benar-benar dari nol yang tidak punya modal apa-apa. Modal saya pada saat itu hanya kepercayaan. Saya join sama orang, mereka punya barang, dititipkan sama saya, dan saya di 2010 itu masih baru awal kuliah, saya bawa loh barang dagangannya ke tempat kuliah, saya jajahkan ke kelas-kelas. Karena memang semua tidak ada instan, seperti saya sebut, kita makan mie instan cukup masih bisa proses diseduh, direbus, apalagi yang namanya usaha. Saya sudah merintisnya dari yang paling nyata ibaratnya yang kelihatan itu 2010, berarti hampir sampai saat ini 10 tahun berjalan. Tapi memang benar pasang surut, itu tadi kuncinya satu, kalau kita, apa yang kita jual, apa yang kita ingin majukan, itu adalah hal yang harus kita cintai dulu. Prinsip saya begitu. Saya mencintai dagangan saya, jadi saya harus pakai. Jadi kalau orang lihat, orang suka, berarti ada ketertarikan kan? Ya, Resi, ada lagi? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Umar. Kepada Umar silakan, speakernya diaktifkan. Iya, terima kasih Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya karena tidak menampilkan gambar, karena foto kamera laptopnya sedang buram Bu, jadi tidak bisa untuk menampilkan gambar. Selamat pagi menjelang siang untuk Ibu Kajur, Ibu dosen, dan para dosen yang hadir pada Zoom siang hari ini. Saya ingin bertanya kepada Ibu Supriyatin Lestari. Saya sering mengikuti Ibu di Instagram. Saya sering memfollow nge-like status Ibu berkaitan dengan foto-foto Ibu yang Ibu share di Instagram. Saya melihat barang-barang yang Ibu jual itu barang-barang yang masa kini. Namun ada juga barang-barang yang sudah dibilang bukan untuk zamannya lagi. Jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana Ibu mensiasati barang-barang yang sudah tidak trendy untuk bisa laku dijual lagi, namun masih ada untung Bu, bukan menjual murah atau di-PJ-kan barang tersebut Bu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya memperhatikan usaha Ibu, benar kata Kak Resi tadi, usaha Ibu sudah sangat luar biasa, sangat maju. Saya terpacu semangat untuk bisa membuka usaha seperti itu. Alhamdulillah saya sudah merintis, sama seperti Ibu, bisnis online shop juga kecil-kecilan. Namun kendala yang saya hadapi saat ini adalah terkadang barang yang kita jual itu kan bisa berubah-ubah Bu. Hari ini harganya sekian, besok harganya sudah berubah. Lalu bagaimana kita bisa menarik pelanggan, minat pelanggan agar tetap belanja di tempat kita. Terima kasih kepada Ibu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umar. Silakan Ibu Ibu Lilis. Halo Umar. Ya, Bu. Salam sukses untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti saya menjadi salah satu, menjadikan saya motivasi ya dalam hal yang positif. Amin. Oke, pertanyaan pertama tadi yang saya tangkap di sini, bagaimana saya mensiasati barang yang sudah tidak tren? Iya kan Umar, maksudnya yang sudah bulan lalu lah, untuk tetap laku iya, Bu. Dengan tidak cara mengobrol atau menjual murah ya? Iya Bu. Oke, kalau di sini itu balik ke sistem manajemen bisnis kita masing-masing. Kalau saya sih pada dasarnya memang tidak mau menjual murah barang. Artinya kenapa? Kalau saya menjual murah barang yang lama, artinya di situ saya memberitahu orang bahwa barang itu modalnya murah. Iya kan? Iya Bu. Nah itu yang saya tidak lakukan. Lebih baik saya melakukan giveaway. Sering melihat saya melakukan giveaway? Iya Bu. Saya memberikan bonus untuk pelanggan setia saya atau follower saya. Karena tadi kan manajemennya udah beda. Ibaratnya saya sudah naik anak tangga yang kesekian, Umar baru merintis. Kalau menurut saya gini ya Umar, dulu sebelum saya melakukan giveaway itu,
saya pernah sih berpikir, kenapa ya saya belanjanya di bulan 1, barang ini tidak laku, udah 2-3 bulan. Benar kan? Iya, Bu. Ini harus saya jual murah, saya obral, atau bagaimana? Tadi kalau saya sih berprinsip kembali lagi kepada rezeki saya. Ingat, kalau kita mempunyai sosial media dalam berniaga, dalam berbisnis, mata nggak satu, Umar, rezeki bukan juga satu. Kenapa saya bilang begitu? Selera nggak satu. Ada orang yang hari ini sudah benar-benar memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan dalam arti fashion dia hari ini dengan barang terbaru. Tapi ada juga orang yang baru memenuhinya beberapa bulan kemudian. Dan mereka tetap melirik barang yang kemarin. Itu sering terjadi kepada saya. Di situ saya membuktikan bahwa selera orang itu tidak sama. Yang kedua, rezeki ada aja jalannya. Yang penting, yang ketiga, kita yakin. Kalau memang nanti finalnya udah 1 tahun nih barangnya nggak laku-laku, gunain cara yang terakhir tadi, sedekah. Ada kan di poin slide saya tadi sedekah. Tadi kan saya sudah bilang. Sedekah tidak berupa uang. Kalau hari ini kita tidak punya uang, saya ajak tadi yang nonton webinar ini apa? Senyum. 1, 2, 3, cheers, kita senyum. Sedekah kan kita hari ini? Kalau kita sebagai pedagang, nah dengan cara apa sedekahnya? Kadang kita punya yang kelebihan barang, saya sering itu punya kelebihan barang. Nah nanti saya giveaway-kan atau saya berikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi yakin, namanya kita pedagang, pertama kali kita prinsipnya harus berani. Kedua, resiko gagal itu depan mata. Ingat, kalau jadi seorang pembisnis atau pedagang, jangan pernah berambisi, saya harus punya penghasilan sekian. Itu nanti, kalau saya ya. Prinsip pertama atau kenyataan pertama di dalam pembisnis, itu adalah gagal. Gagal, kalau saya gitu. Saya meletakkan kegagalan itu yang pertama. Yang kedua, baru keberhasilan. Kenapa? Saya manusia. Kalau saya berharap keberhasilan, toh nyatanya gagal, hati saya rapuh. Saya mau apa? Tapi kalau sudah dari awal saya mengatakan, kalau gagal nanti bagaimana? Saya siapkan anak tangga solusinya. Bisa dimengerti? Paham, Bu. Paham, Bu. Yang Oke. kedua, Bu. Jadi, yang kedua tadi? Apakah yang kedua tadi? Sebentar, Mar. Iya, Bu. Dia masih ada pertanyaan yang kedua. Yang kedua tadi minta tolong diulangi. Yang berkaitan dengan, saya kan sedang memulai bisnis nih, Bu. Ya. Terkadang kan kalau kita mulai bisnis, barang-barang yang kita jual ini, yang seharusnya harganya misalnya 20.000, nanti di bulan depan naik 30.000 atau turun. Jadi modal tersebut tidak stabil, Bu. Jadi Ibu mensiasatinya gimana, Bu? Kalau yang yang pertanyaan tadi kan beda gitu, Bu. Saya potong sedikit ya. Ini dalam berjualan barang apa ya, Mar? Biar jangan salah jawab. Saya jualan baju, Bu. Perlengkapan pramuka, sembako, toko. Campur lah, Bu. Jadi campur seperti lah, Ibu bilang seperti tadi, saya. Bisa harganya naik turun, modal? Bukan modal, Bu. Harga jualnya gitu, Bu. Kalau kita Harga naikkan jualnya? misalkan kalau harga modalnya 5.000, kita ibaratkan. Ya, 5.000. Nanti kita jual sekitar 7.000 untuk barang sembako gitu, Bu. Nanti bisa jadi 2 atau 3 hari dari itu harga bisa turun gitu, Bu. Jadi kalau kita jual tetap di 7.000, otomatis kan orang nggak akan beli di tempat kita, Bu, malah pindah ke tempat yang lain karena harga kita udah tinggi daripada harga yang jadi patokan pasar gitu, Bu. Oh, gini. Maksudnya yang saya tangkap gini. Contoh kecil gini ya. Umar menjual 1 buah baju. Halo, Umar? Iya, Bu. Umar punya 1 buah baju. Ya. Yang dijual dengan harga 5.000 di bulan ini. Kemudian di bulan berikutnya Umar menemukan satu toko yang menjualnya di harga 4.500 gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang pernah Umar temui itu berbarengan, maksudnya 1 bulan itu atau di bulan berikutnya? Kadang berbarengan juga, Bu. Padahal kan satu produk yang kita ambil, Bu. Namun harga dari yang kita jual dengan harga yang dijual dengan toko lain tuh kadang lebih rendah mereka daripada kita, Bu.
Tapi kalau kita kurangin harga, jadi kita malah kita rugi nggak dapat gitu, untung. Bu. Oke. Sebagai koreksi sedikit, berarti di sini itu Umar sudah ngambil dari tangan kedua atau ketiga, bukan dari pertama. Bukan, Bu. Karena kan ngambilnya Iya. sedikit, Bu. Kalau ngambil banyak kan jadi apa? Jadi stok di toko. Kalau nggak laku jadi bingung lagi untuk mutar modalnya, Bu. Oke. Jadi gini, Umar. Sebagai pedagang, yang pertama kita wajib dan sangat-sangat perlu membandingkan harga reseller satu dengan reseller satu lainnya. Misalnya nih, Umar dapat di agen ini 4.500. Otomatis Umar harus menjual di harga 5.000 ya, atau 5.500. Agar tidak mati saingan dengan tetangga sebelah lah ya, si A, si B, si C ya. Iya. Nah, pada saat dia melakukan penjualan di bawah harga jual Umar, atau dia yang tadi Umar dapat 4.500 sebagai modal dan dia jual di harga segitu, itu harus Umar koreksi. Dalam arti gini, saya pernah melakukan proses itu kepada supplier saya. Saya tanya, kenapa saya dapat harga segini dan dia jual segitu? Tapi hal semacam itu jangan pernah jadikan, lemes, nggak bisa lah jualan kayak gini, Agi tidak dapat untung, Agi tidak dapat ini nih. Jangan seperti itu ya Umar. Yang pertama gini, kita cek kondisi barang dicek. Benar nggak barang yang Umar jual sama kualitasnya dengan tetangga si A, si B, si C? Ingat, ada pedagang yang sifatnya membanting harga demi untuk membunuh dan mematikan pasaran kita. Itu sering terjadi dan saya sangat sering temui. Tapi ingat prinsipnya kita kalau yang dagangnya niatnya menjatuhkan orang lain, percayalah mereka akan ibarat menelan racun, mati dengan sendirinya. Karena saya sudah membuktikan, itu banyak. Benar. Saya sudah membuktikannya. Saya tetap dengan harga saya 5.000, biarkan saja dia jual 4.500, saya tidak pernah mempermasalahkan itu, balik lagi ke rezeki. Karena tidak mungkin saya jual harga 4.500. Di mana untung saya? Di mana ongkir saya? Betul, Bu. Ingat prinsipnya gini, mesti tetangga sebelah menjual baju dan Umar menjual baju, tapi tidak semua orang yang membenci Umar akan membenci. Tapi ada orang yang sebagian suka dengan Umar, tetap belanja dengan Umar, meskipun harganya mahal. Karena saya mengalami itu. Itulah tadi kekuatan tadi ya, kekuatan sebuah sedekah yang insya Allah harus kita terapkan sebagai generasi pembisnis. Walaupun bisnisnya cuma kecil-kecilan, jangan lupa sedekah, ramahlah dengan pembeli. Walaupun dia tidak jadi beli ataupun barang cancel atau lain sebagainya, ingat perlakukan mereka dengan baik. Karena apa itu berbalik lagi kepada kita. Terakhir Bu, untuk nanggapin dengan yang orang yang maaf yang berhutang itu gimana Bu kalau Ibu sendiri? Berhutang gini, berarti Umar jualnya Bu berniaga ya? Berniaga apa utang ya? Jadi kan saya ini kan punya banyak, ada berbagai macam tuh Bu, ada yang online, ada yang sembako. Kalau sembako kan kadang kan bisa diutangkan gitu Bu. Itu nanggapin Ibu gimana Bu? Soalnya kan terkadang mereka kadang susah bayarnya, ditagih ribet, marah. Jadi kan ikhlasin doang jadinya Bu. Oke Umar, ini kan tadi sudah dapat 2 pertanyaan. Ini mau ngarah ketiga. Untuk yang 3 saya jawab nanti boleh di pribadi ada di Japri atau di Hauna karena masih ada beberapa session yang saya sudah diarahkan karena kita yang moderator mengarahkan untuk pertanyaan yang lain biar bergantian, biar teman lain dulu Umar ya. Iya, makasih Bu, maaf. Oke, terima kasih Umar. Salam sukses. Bismillah, jangan lupa sedekah. Iya Bu. Sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, asik sekali dialog 2 orang antara Umar dan Ibu Lilis. Ya, mudah-mudahan jangan diikuti lagi yang dengan yang lain ya. Artinya kalau memang berlanjut pertanyaan itu, ada lagi orang lain yang ingin bertanya dan kita terbatas pada waktu. Terima kasih Umar. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan chat Ibu Lilis, nomor HP-nya. Oke, nanti dihubungi saja ya. Berikutnya silakan yang mau bertanya silakan langsung saja hidupkan speakernya. Wina, silakan Wina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Wina. Ya Bu, baik. Saya ingin bertanya mengenai pengatur keuangan dalam pebisnis, Bu. Silakan langsung bicara. Ya baik Bu, maaf tadi ada sedikit kendala. Jadi saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara mengatur keuangan sebagai pebisnis pemula dengan modal yang sedikit. Kan kalau kita sebagai mahasiswa ketika ingin memulai bisnis, otomatis modal yang kita punyai juga terbatas. Nah, jadi bagaimana cara mengatur keuangan itu yang mana pebisnis pemula ini rentan sekali mengalami kerugian. Dan apakah Ibu Suprihatin Lestari mempunyai catatan keuangan tersendiri? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Wina. Silakan kepada Ibu Lilis, langsung saja. Halo, Wina. Ya, Bu. Bisa dengar? Bisa, Bu, bisa. Oke. Selamat datang di dunia pembisnis walaupun pakai kecil, tapi itu bisnis ya, Wina? Iya, Bu. Oke. Seperti pengalaman pribadi saya, langsung saja saya jawab ya. Dulu pada saat saya berbisnis, saya tidak pernah memikirkan hasil. Sama aja sih dengan kita melakukan sesuatu, jangan pernah dipikirkan hasilnya dulu. Berarti sudah dari kecil udah dihitung, ya itu bagus sih sebenarnya. Cuman waktu itu saya sih tidak memikirkan itu. Yang pertama saya lakukan itu, yang penting kebutuhan saya cukup. Saya mau beli barang A, ibaratnya mau beli bros baju tanpa mengeluarkan uang, tanpa mengambil uang tabungan saya, tapi saya sudah mampu menutupi dari hasil untung. Itu yang saya lakukan pertama kali dulu. Kalau untuk sekarang dari dulu keuangan ada sih, tetap ada hitungannya. Itu biasanya kita rekap per bulan. Tetap setiap hari dicatat. Setiap hari harus dicatat ya, Wina. Misalnya hari ini nih dagang kue dengan modal 5.000, untung 1.000, itu nggak apa-apa, harus dicatat. Ataupun tekor, itu nggak apa-apa dicatat. Biasa kalau pedagang kue itu bukan tekor, cuma temakan di bahan modal. Pas kelihatan hasil nanti 1 bulan. Gimana, Wina? Jadi kan Bu, kalau misalnya kan kami ada bisnis juga nih Bu, udah setahun tapi ngerasa tuh kayak hasilnya tuh belum dapat gitu. Nah Bu, malah stuck tuh malah jadi kayak rugi gitu Bu. Banyak hal yang harus kami tutupi lagi gitu untuk muter modal. Maaf Wina dagang apa ya? Kami ada jualan masker organik gitu Bu. Oh, masker organik. 1 bulan menghabiskan berapa masker? Atau berapa penghasilan 1 bulannya? Kalau laba bersihnya kira-kira 200 ribuan gitu, Bu. Oke, 200 ribuan. Wina, ini ada beberapa menit lagi, jadi nanti next kan karena kita masih stay di Kuala Tungkal, Wina bisa langsung japri Ibu pribadi, boleh? Boleh, Bu. Boleh. Nah, dikarenakan ini kita memang waktunya sudah 4 menit lagi, jadi Ibu alihkan ke japri pribadi, ke WA pribadi, atau nanti kita bisa sharing sama-sama di nomor HP Ibu ya. Oke, untuk peserta lainnya terima kasih sudah menonton, mengikuti. Salam sehat selalu. Kalau ada yang kurang berkesan, kurang berkenan, mohon maaf karena saya adalah letaknya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Wina. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, dan kepada Ibu Lilis juga kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. 4 menit lagi kita mesti live dari Zoom, nanti takutnya tertutup otomatis tapi acara kita belum selesai. Selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada narasumber. Terima kasih kepada Ibu Suprihatin Lestari, Eskom IME.
Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Diharapkan kepada para peserta untuk menghadap ke kamera di layar monitor masing-masing. On. Kepada peserta diharapkan untuk mengaktifkan atau video di layar komputer masing-masing. Lanjut, layar berikutnya. Slide berikutnya. Slide terakhir. Acara selanjutnya. Penutupan acara oleh Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah kepada Ibu Sri Kasneli, SMM, disilahkan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, secara resmi acara webinar ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasi semua peserta. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada webinar MBS 02 besok pagi, insya Allah. Demikian webinar pada hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.